Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah teknik pengelasan. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas teori tentang pengelasan. Sebelum kita memulai praktikum, apa saja yang harus kita pelajari nanti terkait dengan pengelasan? Mari kita simak teori tentang pengelasan. Baik, sebelumnya mungkin banyak yang sudah mengenal dan melihat tentang praktik pengelasan, di mana banyak kita jumpai di bengkel-bengkel, ya, tentang praktik pengelasan itu sendiri. Namun sebenarnya bagaimana sih definisi dari las itu, atau kalau dalam istilah asing disebut sebagai welding. Nah, jadi pengertian tentang las sendiri itu suatu cara penyambungan logam dengan cara mencairkan melalui pemanasan. Nah, kalau kita lihat kata kuncinya dari definisinya, yaitu ada kata penyambungan, lalu logam, ya, kemudian ada pemanasan, ya, artinya logam yang mencair di sini akibat dari pemanasan. Nah, ketiga kata kunci itu harus terpenuhi, ya. Yang pertama logam, kemudian penyambungan, kemudian logam yang mencair, kemudian panas, ya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, misalkan bukan logam, berarti bukan definisi dari las. Syaratnya logam tersebut dapat cair oleh panas. Supaya apa? Supaya nanti dapat tersambung. Kemudian terdapat kesesuaian sifat lasnya. Jadi antar logam yang disambung terdapat kesesuaian sifat las. Kemudian cara penyambungan sesuai sifat logam dan tujuan penyambungan itu sendiri. Bisa dianalogikan pada gambar lilin, ya. Pada gambar lilin ini antar permukaannya kita panasi, ya. Bisa dianalogikan dari sebuah lilin yang antar permukaannya dipanasi atau dibakar menggunakan api pada ujung-ujungnya. Kemudian pada gambar nomor 2 ini bagian ujung-ujungnya ini mencair, ya. Kemudian dipautkan satu dengan yang lainnya, lalu membeku bersama, ya. Pada gambar nomor 3 di sini membeku secara bersama-sama, maka kedua benda tersebut dapat tersambung. Demikian mungkin analogi yang sangat sederhana untuk menggambarkan bagaimana proses welding itu bekerja, ya. Tetapi tentu karena tadi kita definisikan las atau welding itu menyambung logam, ya, artinya logam itu harus sampai benar-benar mencair, lalu kita satukan, kemudian dingin dan membeku secara bersama-sama, maka kedua logam tersebut akan tersambung. Ini sedikit saya beri gambaran terkait dengan jenis-jenis las, di mana sebelumnya mungkin sudah saya berikan gambaran, ya. Namun pada praktikum pengelasan 1 ini saya akan fokus di arc welding, ya, atau di sini ini biasanya disebut sebagai las busur listrik. Nah, terkait dengan jenis-jenis las yang lain kita akan sampaikan secara teori, di mana teori itu akan diberikan ketika Anda mendapat jadwal kuliah secara online, ya.
Tetapi untuk praktikumnya nanti kita akan perdalam di arc welding, terutama untuk yang di pengelasan 1 kita akan belajar mulai mengelas dari awal hingga nanti ke pengelasan plat, sambungan plat pada posisi 1. Nah, secara skematis ya sebenarnya arc welding itu gambarannya seperti ini, atau biasanya juga disebut sebagai sheet metal arc welding atau pengelasan busur listrik dengan gas pelindung ya. Di mana 3 komponen utamanya adalah 1 arc atau busur listrik, kemudian gas pelindung, kemudian ada elektroda sebagai bahan pengisi las. Atau kalau kita deskripsikan suatu teknik pengelasan dengan menggunakan arus listrik yang membentuk busur elektroda dan elektroda berselaput. Nah, di mana gas pelindung itu sendiri dihasilkan dari selaput pada elektroda. Skemanya seperti yang ada pada video yang saya tampilkan di sini, bahwa komponen yang ada adalah power supply yang dihubungkan dengan sebuah transformator, di mana transformator itu bisa berupa DC rectifier atau DC generator. Kemudian kita ada elektroda holder, kemudian ada elektroda, dan ini alat benar kerja dengan yang diapit oleh ground clamp. Lalu ini dihubungkan mendapat arus bisa berupa DCEP atau DCEN. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada materi-materi selanjutnya terkait dengan bagaimana kita menggunakan mesin las itu sendiri. Berarti kita harus tahu cara kerjanya dari mesin las itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk di teori tentang pengelasan sendiri, jauh sebelumnya mungkin di mata kuliah di teknologi mekanik atau di pengetahuan bahan pada semester sebelumnya, Anda sudah diajarkan tentang logam dasar. Dalam hal ini mungkin adalah logam besi Fe atau steel ya. Di mana jenis dan karakteristik logam dasar yang digunakan untuk pengelasan itu sendiri itu mempunyai sifat kimia ya. Jadi mempunyai sifat kimia, di mana sifat kimia itu sendiri diartikan sebagai sifat bahan yang mencakup antara lain kelarutan bahan tersebut terhadap larutan kimia, basa atau garam, dan pengoksidasiannya terhadap bahan tersebut ya. Contohnya adalah korosi ya, seperti itu. Kemudian ada sifat teknologi, di mana sifat teknologi ini adalah sifat suatu bahan yang timbul dalam proses pengolahannya. Sifat ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum mengolah atau mengerjakan bahan tersebut, terlebih lagi ketika kita nanti akan melakukan pengelasan. Nah, sifat-sifat teknologi ini antara lain bisa berupa sifat mampu las atau sifat mampu dikerjakan dengan mesin, biasa disebut mesin ability. Kalau yang sifat mampu las tadi weld ability, atau juga sifat mampu cor, cast ability, dan sifat mampu dikeraskan ya. Jadi apakah bahan itu bisa dikeraskan, itu namanya hardenability ya. Kemudian yang terakhir ada sifat secara fisika ya. Sifat fisika ini merupakan perlakuan bahan karena mengalami peristiwa-peristiwa fisika ya. Misalkan seperti karena adanya panas, listrik, dan juga adanya gaya-gaya bekerja atau beban. Biasanya yang termasuk dalam sifat golongan fisika ini ya berupa sifat panas ya. Kemudian tadi ada sifat listrik,
dan pembebanan itu disebut sebagai sifat secara mekanis ya, seperti itu. Kita bahas mungkin untuk yang sifat fisika tadi ya. Jadi sifatnya itu adalah sifat panas, sifat listrik, dan sifat secara mekanik ya. Kalau sifat panas, sifat-sifat bahan yang ditimbulkan karena adanya pengaruh panas ya. Sifat-sifat ini karena proses pemanasan, terlebih lagi pada proses pengelasan ya. Dan karena perubahan bentuk, karena adanya panas bisa berupa pemuaian atau penyusutan ya. Kemudian pengaruh panas itu dapat juga merubah struktur ya, bila kombinasi dari pemanasan dan pendinginannya itu dilakukan pada kecepatan waktu tertentu. Misalkan kita panaskan lalu kemudian kita dinginkan secara tiba-tiba ya, seperti itu. Kemudian hal banyak yang lain ya yang dapat mempengaruhi perubahan sifat mekanis dari bahan tersebut itu biasanya dikenal ya dengan istilah heat treatment ya, atau perlakuan panas, di mana kita bisa merubah sifat ya mekanik dari bahan itu sendiri dengan memperlakukan panas pada bahan itu ya. Kemudian sifat listrik ya, sifat listrik ini merupakan hal yang penting karena sifat dari bahan ini sekarang sudah banyak digunakan untuk penghantar ya. Misalkan untuk penghantar pada peralatan elektronik seperti televisi, radio, dan telepon ya, karena kita tahu bahwa hampir semua logam itu dapat menghantarkan arus listrik ya, terutama logam tembaga misalkan seperti itu ya. Kemudian ada sifat mekanik ya. Dari sifat mekanik ini merupakan kemampuan bahan untuk menahan beban-beban yang dikenai kepadanya, di mana beban-beban itu dapat berupa beban tarikan ya, beban tekan, kemudian beban bengkok, beban geser, puntir, atau beban kombinasi dari berbagai beban tadi, tarik tekan ya, kemudian tekan puntir, bisa geser dan tarik dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, kita bahas terkait dengan sifat mekanik dari bahan ya. Yang pertama adalah sifat kuat ya, atau strength ya. Di mana strength itu menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan tersebut menjadi patah ya. Kekuatan ini ada beberapa macam dan nanti tergantung pada beban yang bekerja ya. Bisa dilihat dari kekuatan tarik, bisa dari kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan puntir, atau kekuatan bengkok ya, seperti itu. Kemudian ada sifat keras ya. Sifat keras ini bisa didefinisikan sebagai apa? Kemampuan bahan untuk menahan ya terhadap goresan atau pengikisan ya, atau abrasi, atau penekanan, atau apa? Penetrasi ya, seperti itu. Sifat ini memang berkaitan erat dengan sifat keausan ya, di mana kekerasan ini juga biasanya itu berkorelasi dengan kekuatan ya. Semakin keras biasanya dikatakan semakin kuat ya. Namun sifatnya menjadi sifat getas ya. Lalu ada istilah lagi untuk sifat mekanik bahan itu, ada istilah kekenyalan ya, atau elastisitas ya, atau elasticity, di mana menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangannya dihilangkan ya.
Misalkan bila suatu bahan itu dikenai tegangan, nah bahan itu dapat berubah bentuk, ya. Tetapi bila tegangan itu dihilangkan, si bahan kembali lagi pada bentuk semula. Ya, itu namanya elastisitas, ya, seperti itu. Kemudian ada istilah juga kekakuan, ya, atau stiffness, ya, di mana menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk. Jadi dikenai beban atau tegangan selama bahan itu tidak mengalami perubahan bentuk, bisa berupa dimensi panjangnya atau luasannya, maka itu disebut sebagai stiffness, ya. Bisa jadi dari keempat sifat mekanik ini semuanya dibutuhkan, ya. Jadi kita harus menguji menggunakan uji bahan, ya, apakah sifat kekuatannya ini dibutuhkan, atau yang dibutuhkan kekerasannya, atau kekenyalannya, atau kekakuannya. Maksudnya angka-angka yang diinginkan itu sesuai dengan kegunaannya nanti, ya. Ada lagi sifat mekanik yang selanjutnya, ini ada plastisitas, ya. Ini hampir mirip dengan elastisitas. Sama-sama diberi beban, ya, atau menyatakan kemampuan bahan untuk mengalami deformasi secara plastis tanpa mengakibatkan bahan itu rusak. Tetapi bahan itu akan mengalami namanya perubahan dimensi. Jadi kalau di elastis tadi begitu dikasih bebannya dihilangkan, bahan kembali seperti semula, ya. Tetapi kalau di plastis, sifat bahan itu dikenai tegangan, dia tidak patah, tetapi hanya mengalami bisa pertambahan panjang atau terjadi perubahan bentuk penampang. Tapi begitu bahan tegangan itu dihilangkan pada bahan, dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula dimensinya, ya. Kemudian ada juga sifat tangguh, ya, atau toughness, ya. Jadi menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Jadi kalau toughness ini bisa diasumsikan dari semua sifat mekanik yang saya jelaskan di awal tadi, ya. Jadi bisa kuat atau tangguhnya karena tangguh dominan dia kuat menerima beban, atau juga bisa berupa tangguh atau susah dikalahkan karena dia keras, ya, seperti itu. Selanjutnya ada fatigue, ya, atau kelelahan, ya. Ini merupakan kecenderungan dari logam untuk patah bila menerima tegangan secara berulang-ulang, ya, atau biasanya disebut sebagai beban dinamis, ya, yang bebannya itu sebenarnya tidak atau jauh di bawah batas kekuatan elastisnya, ya. Jadi sebenarnya bebannya tidak begitu berat, ya, bagi si bahan yang dikenai di bahan itu, tetapi sangat sering atau berulang-ulang. Nah, si bahan sendiri itu akan mengalami fatigue, ya, di mana itu disebut sebagai sifat lelah bahan. Kemudian ada juga retak, ya, creep, ya, atau crack, ya. Ini merupakan kecenderungan dari suatu logam untuk mengalami deformasi plastik yang besarnya itu biasanya merupakan fungsi waktu, di mana pada saat bahan tersebut menerima beban yang bebannya itu relatif tetap besarnya, ya, seperti itu. Saya rasa untuk sifat mekanik ini sudah banyak dibahas di pengetahuan bahan teknik, ya. Saya hanya merefresh kembali, ya, supaya apa, nanti ketika kita
memulai pengelasan, minimal pengetahuan tentang bahan yang dilas itu kita sudah cukup tahu ya, seperti itu. Nah, kita fokus sekarang di baja ya, karena bagaimanapun juga nanti yang akan kita lakukan untuk proses penyambungan atau welding atau las itu pada bahan yang mempunyai bahan dasar baja ya. Jadi apa itu baja? Ya, baja itu sebenarnya ya kalau orang biasanya secara sekilas biasanya menyebutnya besi ya. Jadi sebenarnya ya memang besi, karena memang unsur yang dominan atau elemen yang ada di dalam baja itu sendiri kan Fe ya, atau besi ya. Jadi memang besi. Cuma ada beberapa bahan tambahan di mana di situ tidak hanya ada unsur besi kalau baja, tetapi ada unsur karbon. Memang unsur besi ini yang dominan ya. Kalau 100% Fe berarti namanya bukan baja, tetapi karena ada campuran misalkan karbon ya, di mana karbon itu komposisinya ya kisaran 0,05 ya sampai berapa itu 1,4 ya, dimana nanti kita akan bahas ya secara singkat mungkin terkait dengan nama-namanya ya, kandungannya. Jadi kalau karbon itu 0,05 sampai 1,4 itu bisa disebut sebagai baja ya. Kalau di bawahnya ya misalkan 0,001 ya, karena unsurnya komposisinya kecil ya bukan disebut sebagai baja, hanya besi biasa ya seperti itu. Ada juga paduan-paduan yang lain ya, biasa berupa mangans, silisium, sulfur atau fosfor juga ya seperti itu. Atau paduan-paduan yang lain ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah persentase kandungan baja karbon, di mana baja itu sendiri banyak sebutannya ya, banyak sebutannya untuk baja itu. Ada baja konstruksi, ada baja karbon, baja temper, baja perkakas, baja kecepatan tinggi dan lain-lain ya. Nah, untuk menyebutnya itu biasanya dilihat dari kadar karbonnya ya, dimana ini adalah grafik persentase kandungan karbon untuk baja. Dari bawah ini 0% karbon, kemudian naik sampai tertinggi ini 1,6 ya, ini 1,6% karbon ya. Dimana kalau kita lihat di sini ada keterangan yang menunjukkan bahwa yang saya tunjuk ini kandungan 0 sampai 0,25, 0, sampai 0,25% C baja itu tidak baik untuk dikeraskan. Jadi kalau tadi saya jelaskan di awal, proses pengerasan bisa berupa heat treatment ya, dengan cara memanaskan logam itu, kemudian kita perlakukan apakah setelah dipanaskan didinginkan secara tiba-tiba atau didinginkan dengan cara di temper ya, didinginkan perlahan dan sebagainya. Itu akan tidak berpengaruh kalau kandungan karbonnya itu di bawah 0,25% ya. Jadi tidak semua baja itu punya kandungan karbon yang sama. Kalau kandungannya di bawah 0,25, walaupun kita treatment ya, kalau di
biasanya di cara tradisional itu disepuh istilahnya ya, itu tidak akan meningkatkan sifat mekaniknya. Jadi kita tidak bisa merubah sifat mekaniknya ya. Tetapi secara dominan baja yang demikian itu baik untuk dilas. Ini tingkatannya sampai 0,3. Jadi kalau kita lihat di sini, supaya Anda bisa misalkan bahan itu atau baja itu bisa dilas ya, sangat enak dilas, sangat baik dilas, tetapi dengan kondisi juga baik untuk dikeraskan dengan cara treatment, berarti kita harus memilih baja yang punya kandungan persentase antara 0,25 sampai 3%, bisa 0,26 ya atau 0,27, itu bagus sekali ya. Nah, caranya bagaimana kalau kita punya baja yang kandungannya hanya 0,2%. Nah, sementara untuk pengelasan itu yang maksud saya untuk supaya bisa dikeraskan itu juga bisa, tapi juga dia bisa dilas dengan baik ya, kita tambahkan kandungan karbonnya ya, seperti itu. Ini untuk sifat mampu las ya, seperti itu. Ada lagi untuk yang ditempa. Jadi kalau kita lihat baja yang baik ditempa itu ya, yang ini ya, kandungannya itu 0 sampai maksimal 1,6. Ini bisa ditempa ya. Ditempa itu bisa berupa heat treatment, tetapi tidak bisa digunakan untuk pengerasan ya. Bisa berupa dipukul ya, biasanya kalau ditempa itu dipanaskan lalu dipukul, dipanaskan lalu dipukul. Nah, itu ditempa. Tapi kalau untuk pengerasan dengan cara di treatment atau di quench ya, dipanasi lalu dicelupkan ke media air, oli dan sebagainya secara tiba-tiba, itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal atau tidak bisa dikeraskan untuk yang karbonnya 0,25 ke bawah. Lalu yang baik dikeraskan itu yang 0,25 sampai ke 1,6% ya. Dimana ini biasanya hasilnya yang baik yang dikeraskan itu semakin tinggi kadar karbon, ini bisa dilihat di angkanya 0,5 sampai 1,5, itu semakin tinggi kadar karbon dia akan semakin keras ya. Ini 0,5 sampai 0,6 atau maaf 0,7 ini bisa dikatakan sebagai lunak ya. Jadi bajanya masih kategori baja lunak. Kemudian untuk mendapatkan sifat uletnya itu ada di 0,7% sampai 0,9%. Lalu ada keras tetapi masih punya sifat ulet, itu ya antara 0,9 sampai 1,1%. Lalu kalau keras ya, ini keuletannya sudah mulai menurun atau mengarah ke getas, itu 1,1% sampai 1,3%. Lalu bagaimana untuk mendapatkan baja yang sangat keras ya, berarti sangat getas, itu di angka 1,3 sampai 1,5% ya, seperti itu. Lalu ini nama-namanya ya, nama-namanya kan ada dua, baja konstruksi dan baja perkakas, di mana baja konstruksi itu kadar karbonnya ya diantaranya ini sampai maksimal 0,6 ya. Baja konstruksi itu dilambangkan kalau di sini ini huruf V, itu namanya baja temper. Dia ada paduan, tapi juga ada yang tidak ada paduan, misalkan paduan dengan unsur-unsur yang lain. Kemudian B sendiri itu baja konstruksi, yaitu antara 0,1% sampai 0,6. Jadi namanya banyak ya. Ada baja konstruksi yang sering dipakai itu B1. Itu kalau kita lihat, misalkan kita di toko itu beli poros pejal, plat, itu biasanya antara 0,1 sampai 0,2% ya. Makanya sebenarnya itu
tidak baik dikeraskan ya. Artinya kalau kita panasi kemudian kita treatment itu tidak ngefek signifikan ya, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka kekerasannya ya. Jadi perlu kita tambahkan karbon dengan cara carburizing mungkin supaya dapat dikeraskan. Tetapi untuk baja konstruksi B1 yang banyak beredar itu banyak atau baik untuk dilas ya. Jadi kemudahan untuk disambung itulah yang menjadi keunggulan dari baja konstruksi. Makanya banyak digunakan pada konstruksi-konstruksi ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah kadar karbonnya tinggi, susah dilas ya. Ketika susah dilas kan kita nggak bisa membuat konstruksi dengan dengan angka dengan sifat yang tidak bisa dilas. Dan juga angka kekerasannya tinggi, makanya sangat getas. Nah, yang cocok ini adalah baja perkakas ya. Baja perkakas di mana fungsinya tidak digunakan untuk konstruksi ya. Kalau kita bedakan antara duanya ini, tetapi digunakan untuk tool steel ya, atau digunakan untuk pahat ya. Misalkan S ya, S di sini antara 0,7 sampai 1,3 atau biasa disebut sebagai baja kecepatan tinggi atau HSS ya. High speed steel ya, biasa seperti itu. Atau yang W kecil ini baja perkakas tapi tidak ada paduan. Ya, ini range-nya panjang 0,5 sampai 1,5. Atau W ya, ini juga baja perkakas tapi ada unsur-unsur yang lain paduannya. Makanya ini sampai panjang karena apa? Kita bisa memadukan unsur-unsur dari karbon itu ya dengan paduan-paduan yang lain untuk mendapatkan misalkan sifat mampu tahan karat, misalkan ditambahkan unsur apa? Ya, pada stainless steel itu ya. Bisa berupa mangan atau bisa berupa krom dan sebagainya. Itu kan untuk memadukan supaya kita mendapatkan hasil bahan tahan korosi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini tipe-tipenya, kalau ini berdasarkan kandungan karbon ada mild steel ya. Kalau mild steel di sini ini ya yang paling baik untuk dikerjakan dengan menggunakan las ya, karena nanti kita pakainya mild steel ya atau baja lunak. Ini kandungan karbonnya hanya sampai 0,3% ya. Kamu bisa rasakan sendiri nanti saya buat mild steel, ada lagi baja karbon, misalkan baja karbon medium ya. Bagaimana merasakan mengelasnya yang paling susah itu yang mana ya? Ya ada yang pernah ngelas menggunakan atau bahan las atau bahan cor ya, bahan besi cor itu paling susah dilas ya, karena memang kandungan karbonnya itu tinggi ya. Ya, cara mengelasnya pun berbeda dengan mild steel ya. Apakah bisa dilas? Bisa, cuma agak sedikit punya teknik khusus untuk mengelasnya seperti itu. Nah, kodifikasi baja ya, kalau kita perhatikan ya, memang setiap jenis baja itu kan yang banyak digunakan di industri itu punya spesifikasi standar sendiri-sendiri ya. Semua negara maju biasanya punya standar sendiri-sendiri. Ini saya contohkan untuk kodifikasi baja dari DIN ya, dari standarnya Jerman, dan JIS atau Jepang ya. Kalau di DIN ya, ini di DIN ini yang bagian atas itu, ini contohnya baja konstruksi ya. Biasanya itu dinyatakan dalam huruf ST ya. Kemudian diikuti dengan kekuatan tariknya ya, karena kekuatan tarik itu
sifat mekanik yang paling banyak diperlukan ya, angkanya ya. Yang paling banyak diperlukan dalam konstruksi itu adalah sifat mekanik kekuatan tarik ya. Jadi kalau di DIN itu ST37nya itu menyatakan kekuatan tarik sebesar 370 Newton per milimeter persegi ya, atau ST50 ya. Kekuatan tariknya adalah 500 Newton per milimeter persegi. Atau biasanya di dalam pengkodifikasiannya juga yang dinyatakan itu adalah persen karbonnya ya. Persen karbonnya ya. Bisa berupa ini ya. Misalkan ini contohnya C15. Berarti ada baja karbon dengan kadar karbonnya 15/100%-nya atau 0,015%. Kalau kita lihat tadi di grafiknya berarti itu bukan baja yang mampu keras ya. Atau ini disebut baja tidak mampu keras. Kalau baja tidak mampu keras itu susah untuk dikeraskan ya. Kalau kita kembalikan lagi ini C15 itu ada di sini nih. Nah, ini kan tidak baik untuk dikeraskan ya. Kemudian kalau di JIS ya, di JIS itu biasanya ya dalam standar Jepang ya, JIS itu yang untuk standar Jepang. Baja konstruksi itu dinyatakan dengan huruf S. Ya. Ada yang menyatakan dalam bentuk ST atau maaf, kalau ST itu dalam DIN, kalau S itu dalam standar Jepang ya. Ini salah ya. Nanti diperbaiki. Ini sebenarnya adalah untuk penamaan di JIS ini sebenarnya SC45 ya. Jadi menunjukkan per 100% kadar karbonnya. C itu menunjukkan karbon ya. Contoh S35C, S45C ya, seperti ini. Angka-angka yang menunjukkan per 4 ini dalam bentuk paduan ya. Kalau yang ini baja karbon biasa. Kalau yang dalam bentuk paduan itu dinyatakan dalam seperti yang saya contohkan di sini. Jadi angka-angka yang menunjukkan per 4 dalam persen ini merupakan unsur-unsur paduan ya. Misalkan ada paduan atau baja yang ditambahkan krom, kobalt, mangan, nikel ya, silikon atau UB ya. Kemudian yang menunjukkan per 10. Jadi angka-angka kalau menemukan unsur Cr, Co, Mn atau nikel dan sebagainya ini angkanya per 4 ya. Jadi 4, kalau ini ada contoh 15 Cr3 ya, artinya paduan bajanya ini terdiri dari 0,15% C ya, atau kalau di sini kan per 100 tadi ya untuk C-nya itu membacanya per 100. Kalau krom, kobalt, mangan, nikel dan sebagainya ini membacanya per 4. Jadi kalau 15 CR3, 15-nya ini menyatakan 15 per 100, atau kalau 15 per 100 0,15% C. CR3, 3-nya ini menyatakan krom, CR-nya ini per 4. Berarti ada 3/4% CR ya, seperti itu. Nah, kalau yang unsur yang di bawahnya ini ada Al, Be, Pb ya, Cu, Mo dan seterusnya ini adalah unsur-unsur per 10 dalam persen. Jadi kalau CR-nya 4, ini contohnya ada kromnya, ada MO-nya, molybdenumnya ini, kromnya dibagi 4, persen karbonnya ini dibagi 100,
persen MO-nya dibagi 10. Jadi 4/10. Ya. Jadi bisa dilihat nanti kandungan karbonnya, kandungan MO-nya, kandungan CR-nya berapa. Ini biasanya sedikit pemahaman ya sedikit menghafal tentang bagaimana MO itu digambarkan ternyata 1/10%-nya seperti itu. Lalu kodifikasi baja selanjutnya ini ada dari Amerika ya, atau IC ya, American Iron and Steel Institute ya, atau juga dari Society of Automotive Engineer ya, menyatakan bahwa spesifikasi baja dengan 4 atau 5 angka ya. Angka pertama itu menunjukkan jenis bajanya ya. Nanti kalau ada AIC atau American Iron and Steel Institute atau SAE itu lihat angka pertamanya, nanti ya angka pertamanya itu menunjukkan jenis baja apa. Kemudian angka 1 itu ditunjuk, kalau angka pertamanya menunjukkan jenis bajanya, angka 1 itu menunjukkan baja karbon. Berarti namanya baja karbon, ada unsur karbonnya. Angka 2 untuk baja nikel, angka 3 untuk baja nikel kromium dan sebagainya ya, seperti ini. Contoh 25XX ya. Berarti ini apa? Angka 2 kan? Jadi IC 25XX berapa ya. Berarti 2 ini menunjukkan dia berarti baja nikel. Kalau baja nikel itu paduannya 5% nikelnya ya. Ada lagi baja paduan tinggi ya. Baja paduan yang unsur paduannya tinggi ini biasanya disebut sebagai high alloy steel ya. High alloy steel ya. Di mana untuk baja paduan tinggi ini ada huruf angka ya. Yang pertama ini menunjukkan per 100% karbon. Ada hurufnya X, lalu angka-angka di belakangnya itu mengikuti nama-nama unsur paduan yang ada dan menunjukkan persen untuk unsur-unsur paduan tersebut. Contohnya X45CrSi9. Jadi ini kalau X itu pasti menunjuk ke baja paduan tinggi dengan persentase 45/100 karbon. Kemudian CR-nya, CR tadi berapa ya? CR itu mengikuti di sininya 9% dengan SI, sedikit SI. Berarti SI ini bukan unsur yang dominan ya. Kalau NI ya, NI itu kalau di sini bedanya X12CrNi 18 krom, NI-nya CrNi ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi angkanya bukan CR18NI8 tapi CrNi 18-8. Kalau SI ini kan tidak ada angkanya ya, tapi tetap ada, tapi nilainya 0,0 sekian persen. Jadi tidak dominan. Tapi kalau lebih dari 1% itu biasanya dinyatakan dalam angka di sininya. Jadi X12CrNi 18-8. Jadi 8%-nya adalah nikel. Lalu pengelompokan baja ya, kalau di awal tadi di grafik sudah banyak disinggung ya. Jadi ada 2 kelompok besar sebenarnya menurut kegunaannya atau pemakaiannya. Ada baja konstruksi, ada baja perkakas. Dari kedua kelompok ini nanti dibagi lagi ya. Yaitu baja paduan. Baja paduan ini ada baja paduan rendah dan baja paduan tinggi, dan ini baja tanpa paduan ya. Di mana biasanya mengandung 0,06% sampai 1,5% C
dan sedikit dari mangan ya, silisium atau fosfor dan belerangnya. Kalau yang ini bukan merupakan paduan yang dimaksud dalam pengelompokan ini, karena memang baja itu sendiri campurannya ya ini. Tapi kalau mau menambahkan unsur paduan bisa bukan mangan, bukan silisium, bukan fosfor, bukan belerang, tapi unsur-unsur yang sebelumnya saya sebutkan tadi, misalkan krom, nah ini ya, kobalt, ya, nikel dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk yang fosfor dan sebagainya itu merupakan memang unsur yang memang harus ada di dalam baja itu sendiri. Kemudian ada baja paduan rendah ya, ini sampai 0,06 sampai 1,5%, tetapi ditambahkan, nah kalau ini persentase C-nya sama, cuma ditambahkan unsur-unsur paduan yang tadi yang saya sebutkan, bisa kobalt, bisa krom, tapi penambahnya tidak boleh lebih dari 5% ya. Kalau lebih dari 5% itu biasanya disebut paduan tinggi ya. Jadi paduan tinggi itu unsurnya adalah paduan unsur pengisinya itu adalah lebih dari 5%, seperti itu. Ini untuk baja konstruksi ya, kita bahas terlebih dahulu untuk baja konstruksi. Memang baja konstruksi ini yang paling banyak digunakan ya, biasanya untuk keperluan konstruksi, karena memang kemudahannya dalam disambungkan ya. Tadi kan mampu lasnya sangat baik ya, dan kemudahan untuk dilasnya. Bisa untuk pembuatan jembatan, konstruksi bangunan, bagian-bagian mesin ya, seperti itu. Kemudian masih dibagi lagi ya. Jadi berdasarkan campuran dan proses pembuatannya ya, ini merupakan produk pabrik ya, biasanya itu dibagi menjadi baja karbon, baja kualitas tinggi, atau baja spesial ya. Baja spesial. Misalkan baja spesial dengan kekuatan tarik 55 Newton per milimeter misalkan persegi ya, seperti itu. Nah, baja konstruksi ini dalam penggunaannya ditentukan oleh kekuatan tariknya ya. Jadi sama kayak yang dikodifikasi oleh DIN tadi ya. Jadi kekuatan tariknya yang jadi unsur dominan karena memang digunakan untuk konstruksi ya. Kekuatan tarik baja konstruksi ini semakin besar bila kandungan karbonnya ini semakin tinggi ya. Tadi ingat, kalau baja karbonnya semakin tinggi berarti sifatnya adalah sifat getas. Kekuatan tariknya memang tinggi, tetapi punya kelemahan, elastisitasnya akan menurun ya. Jadi semakin tinggi kadar karbon, kelemahannya adalah semakin rapuh ya, semakin rapuh. Demikian pula dengan kemampuan ini dikerjakannya, kemampuan apakah dia bisa dikerjakan dengan cara panas, cara dingin ya, atau cara dengan perkakas, itu hasilnya pasti akan lebih jelek daripada yang punya elastisitas tinggi atau kadar karbonnya rendah ya. Baja konstruksi ini ya, yang tadi saya jelaskan juga punya punya kualitas ya, grup kualitas ya, yang biasanya itu diberi nama, dikodekan dengan kode 2 dan 3 ya. Kalau biasa berarti tidak ya, baja karbon. Kalau yang kualitas itu ada kode kualitasnya, ada 2, ada 3. Ada 2 itu menunjukkan kode kualitas yang tinggi. Kalau yang 3 ini istimewa ya. Kalau 1 ini tidak ditulis, jadi ST44 gitu aja ya. Tapi kalau ada strip 2 itu menunjukkan tinggi, kualitas tinggi. Lebih tinggi lagi kalau ada angka 3, berarti menunjukkan kode kualitas istimewa ya, di atasnya tinggi, seperti itu. Nah, untuk paduan-paduannya yang ada pada
baja konstruksi ya, di mana unsur-unsurnya kan tadi ada mangan ya, molibden atau krom, ada nikel ya, atau kombinasi ketiganya nikel, krom, molibden. Nah, unsur-unsur paduannya persentasenya ini didasarkan pada kegunaannya ya. Biasanya untuk crankshaft itu butuh hanya mangan dan tentu karbon ya sebagai paduan unsur utamanya. Jadi misalkan untuk ini ya, apa namanya, kalau di batang penghubung mesin itu ya, poros, baut itu butuh apa namanya, baja dengan konstruksi 0,3, jadi tidak terlalu getas ya, masih ada sifat elastisnya. Kalau yang mangan molibden ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk yang sama dengan baja mangan 1. Jadi ya kegunaannya bisa digunakan untuk crankshaft dan bagian-bagian part mesin itu ya bisa hampir sama, tapi ditambahkan molibden. Biasanya punya apa, angka kekerasan yang lebih tinggi kalau ditambahkan MO. Apalagi yang ditambahkan krom ya. Krom itu kan fungsinya biasanya untuk mendapatkan sifat mekanik mampu menahan karat ya. Jadi ada kromnya, itu unsurnya biasanya disebut sebagai stainless steel ya. Jadi tidak terkorosi. Ada lagi yang kombinasi nikel, krom, molibden ya. Ini untuk apa namanya, baja-baja yang untuk komponen-komponen pesawat ya, untuk aero dan ini. Kemudian ada lagi yang persentasenya 2,5% paduannya, ada 0,6, ada nikel 2,5, kromnya 0,6, molibdennya 0,6. Ini untuk apa? Untuk shaft ya, shaft untuk kendaraan-kendaraan besar atau alat berat. Kemudian ada baja karbon ya. Jadi baja karbon itu ada 3. Jadi menurut kadar karbonnya ada karbon rendah, karbon medium atau karbon tinggi ya. Di mana baja karbon rendah ini memiliki kandungan karbon yang sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kandungan karbon pada baja karbon biasa ya. Intinya baja karbon rendah ini punya kandungan ya sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kandungan karbon pada baja karbon saja. Kalau baja karbon saja mungkin di bawahnya 0,03 ya, 0,03. Jadi kalau baja karbon rendah ya 0,03 sekian gitu ya. Baja ini biasanya digunakan untuk apa? Plat ya, yang kita punya itu, yang nanti akan kita gunakan untuk penyambungan ya. Biasanya untuk kapal ya, plat-plat kapal itu semua baja karbon rendah. Karena apa? Karena memang sifat mudahnya dilas itu ya. Komposisinya ya bisa berupa 0,3% karbon, sulfurnya ada 0,05, mangannya ada 0,7 ya, standar ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada baja karbon medium, ini ditambahkan jadi 0,35 sampai 0,5. Ini agak sedikit bisa dikeraskan ya. Agak sedikit bisa dikeraskan. Artinya sifat mampu kerasnya itu lebih baik. Tetapi ya gitu, dengan adanya penambahan karbon nanti semakin susah dilas. Ya medium lah ya, seperti itu. Kemudian ada baja karbon tinggi, tapi tidak lebih dari seperti yang ada pada tool steel ya. Jadi namanya aja baja karbon tinggi, tetapi kadar karbonnya tidak setinggi tool steel atau baja perkakas. Ini kan masih baja konstruksi ya. Baja karbon itu masih banyak yang digunakan untuk baja konstruksi. Jadi komposisinya masih 0,6%. Kalau 0,7 sudah masuk di tool steel ya. Seperti itu. Unsur-unsur yang lain ya hampir sama ya, ada fosfor, ada silisium dan sebagainya. Nah, sifat mekanisnya kalau sampean tahu, mungkin untuk
kekuatan tarik ya tadi saya katakan yang baja rendah ini ya maksimal mungkin 6,93 ya. 6,93 kali 10 pangkat 2 Newton per milimeter perseginya. Kalau yang medium ini hanya berapa ini ya? Ya hampir sama lah ya, hampir sama. Cuma kalau kekuatan tariknya hampir sama, mungkin agak sedikit lebih lebih getas ya, sedikit lebih getas 25%-an kalau nggak salah. Jadi yang karbon rendah ini lebih elastis ya, unsur elastisnya itu karena kadar karbonnya rendah. Semakin tinggi ini kalau di 0,35% pada baja karbon medium itu nilai kekuatan tariknya kalau dihitung hampir sama, identik ya, tetapi nambah ini getas ya, agak sedikit getas. Nah, kalau yang ini adalah baja perkakas ya, di mana baja perkakas itu kadar karbonnya lebih tinggi ya, lebih tinggi dari baja karbon tinggi ya, kandungan C tinggi. Jadi kalau baja karbon yang paduan tinggi tadi, baja karbon tinggi ini 0,6%, lebih tinggi lagi namanya bukan baja karbon tinggi sekali itu tidak, tetapi namanya sudah diganti menjadi baja perkakas atau tool steel ya. Komposisi umumnya ya hampir sama, cuma bedanya mungkin di persentase dari 0,7 karbon ya, seperti itu. Kemudian yang bertambah lagi apa ya, mungkin kekuatan tariknya juga nambah, tapi juga angka kekerasan ya, dimana untuk baja perkakas ini jelas semakin getas berarti semakin keras ya. Jadi semakin keras, jadi nilainya sampai 58 sampai 64 HRC ya, seperti itu.